Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia, materi untuk kelas 9 Madrasah Sanawiyah. Guru hebat, negara kuat. Sebelum kita lanjut pada pembahasan kita kali ini, saya menginginkan Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin, terima kasih. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, menggunakan masker, serta mencuci tangan menggunakan sabun. Semoga kita semua selalu terlindung dan selalu terhindar dari wabah virus corona, dan semoga juga wabah ini segera berlalu dari negeri kita ya. Pembahasan kita masih lanjutan dari pembahasan yang sebelumnya. Nanti jika Anda belum melihat, nanti silakan Anda cek di linknya di deskripsi ya. Menelaah pidato persuasif. Jangan mengatakan, saya kan masih kecil. Jadi ini contoh ya. Jadi Anda perhatikan ya. Anda perhatikan contoh pidato ya. Ini model pidato persuasif Seven Suzuki. Ini ya namanya, ini Seven Suzuki. Jadi ini contoh ya. Contoh pidatonya. Ini hanya sekedar gambaran ya. Ini sekedar gambaran saja ya. Ini pendahuluan. Pendahuluan dalam hal ini memberikan sebuah pengantar sebelum masuk pada pembahasan-pembahasan yang lain ya. Halo, nama saya Seven Suzuki, berbicara mewakili ACO. Kami adalah kelompok dari Kanada yang terdiri atas anak-anak berusia 12 hingga 13 tahun yang mencoba membuat perbedaan. Vanessa, Suti, Morgan, dan lain sebagainya ya. Dan sini dia memperkenalkan teman-temannya terakhir dan dirinya sendiri. Ini adalah pendahuluan ya. Jadi ini ditulis juga ya karena ini penting ya. Memperkenalkan diri yang mengesankan. Nah, di sini pada tahap ini sudah disengaja dalam buku ini sudah dipeta-petakan agar kalian lebih mudah mengerti dan memahami serta lebih mudah menyusun pidato itu sendiri. Paham ya? Memperkenalkan diri yang mengesankan. Jadi kami menggalang dana untuk bisa datang ke sini sejauh 6.000 mil. Jadi di sini dia memperkenalkan jati diri mereka ya, bukan memperkenalkan hanya sekedar dirinya sendiri, tapi jati diri mereka sendiri. Paham ya? Untuk memberitahukan pada Anda sekalian orang dewasa bahwa Anda harus mengubah cara Anda. Hari ini di sini juga saya tidak memiliki agenda tersembunyi. Saya menginginkan masa depan bagi diri saya saja. Jadi di sini dia hanya memperkenalkan sesuatu hal yang mengesankan, dan di sini dia menegaskan kembali apa kemauan dari tujuannya datang ke tempat tersebut. Paham ya? Latar belakang utama. Di sini dia hanya sedikit menceritakan tentang beberapa hal ya. Kehilangan masa depan tidaklah sama seperti kalah dalam pemilihan umum atau rugi dalam pasar saham. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Jadi dia memperkenalkan sedikit beberapa hal yang mungkin akan mendukung statement-statementnya berikut ya. Paham ya? Pengantar ke pokok persoalan dengan model repetisi. Nah, di sini dia mencoba memberikan sebuah pengantar untuk masuk pada persoalan intinya ya, pokok pembahasannya ya. Saya berada di sini mewakili anak-anak yang kelaparan di seluruh dunia yang tangisnya tidak lagi terdengar. Jadi dia membuat sebuah pengantar sebelum dia masuk ya. Saya berada di sini untuk berbicara bagi binatang-binatang yang sekarat yang tidak terhitung jumlahnya di seluruh planet ini.
karena kehilangan habitatnya. Kami tidak boleh tidak didengar. Sini ada, jadi setiap akhir paragrafnya ya, di sini bagi beberapa contoh paragraf, di setiap hampir di seluruh akhir dari paragrafnya ia memberikan sebuah penegasan ya, memberikan sebuah penegasan seperti ini ya. Saya berada di sini untuk berbicara bagi semua generasi yang akan datang. Dari sebuah pengantar dia memberikan penegasan kembali seperti ini ya. Dari sebuah pengantar dia memberikan ketegasan kembali. Kami tidak boleh tidak didengar. Model repetisi dengan pengulangan kata. Jadi di sini dia mengulangkan kata ya, mengulangi kata yang sama. Jadi di sini saya merasa. Di sini ada beberapa kata yang diulangi seperti yang di pendahuluan awal kalimat ya. Ke paragraf yang dipisahkan ini, saya merasa, saya sering, seperti itu ya. Saya merasa takut untuk berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon. Jadi di sini dia mengungkapkan sebuah rasa ketakutan yang disebabkan beberapa hal. Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa oleh udara. Jadi di sini repetisi ini dengan pengulangan kata, sebenarnya di sini dia mengulangi beberapa kata serta dia mengulangi beberapa maksud ya dari yang sudah pernah ia paparkan di awal. Saya merasa takut. Jadi di sini diulangi ya. Jadi ini masih sambungan ya. Ini di sini saya merasa, saya berada, saya takut. Paham ya? Perhatikan dengan baik ya. Tonton video ini sampai dengan selesai. Inti repetisi. Jadi ini sudah masuk pada inti pembahasannya ya. Yang menjadi pokok permasalahan-permasalahan yang telah dijabarkan beberapa hal ya. Dalam hidup saya memiliki mimpi untuk melihat kumpulan besar binatang liar, hutan rimba, dan hutan tropis yang penuh dengan bunga, serta kupu-kupu. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal-hal tersebut masih ada untuk dilihat oleh anak saya nanti. Jadi sini inti repetisinya maksudnya di sini dia mengungkapkan pokok-pokok penting ya, pokok-pokok penting yang menjadi sebuah permasalahan. Dan di sini juga lagi-lagi kembali ditegaskan. Namun sekarang saya tidak tahu apakah hal tersebut masih ada untuk dilihat oleh anak saya nanti. Pertanyaan empati dalam pengertian etos ya. Apakah Anda sekalian harus khawatir terhadap masalah-masalah kecil ini ketika Anda sekalian masih berusia sama seperti saya sekarang? Jadi di sini dia memberikan sebuah sugesti melalui perasaan bahwa dia sebenarnya merasa prihatin dan terluka dengan kondisi yang sedang terjadi. Paham ya? Jadi di sini dia mencoba ingin mempengaruhi pendengar bahwa untuk merasakan perasaan yang ia rasakan. Mungkin dengan demikian ini hati si pendengar mulai akan tergugah untuk memberikan simpati mereka terhadap apa yang disampaikan. Penyajian fakta yang terbantahkan, patos dan logos. Jadi di sini pada bagian ini ya, semua ini terjadi di hadapan kita dan walaupun begitu kita masih tetap bersikap bagaikan kita masih memiliki banyak waktu dan semua pemecahannya. Saya hanyalah seorang anak kecil dan saya tidak memiliki semua pemecahannya. Tetapi saya ingin Anda sekalian menyadari bahwa Anda sekalian juga sama seperti saya. Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaiki lubang pada lapisan ozon kita. Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan ikan-ikan salmon ke sungai asalnya.
Anda tidak tahu bagaimana cara mengembalikan binatang-binatang yang telah punah. Anda tidak dapat mengembalikan hutan-hutan seperti sedia kala di tempatnya sekarang yang hanya berupa padang pasir. Nah, di sini maksudnya ia mengemukakan menyajikan fakta yang terbantahkan. Jadi dia menyajikan sebuah fakta, tapi dia juga membantah. Jadi di sini dia membantah, maksudnya di sini membantah, tapi bukan membantah apa yang ia sampaikan secara keseluruhan, tapi ada beberapa bagian yang ia sampaikan dan dia sendiri yang membantahnya, hanya untuk menarik persepsi dan pemikiran dari orang-orang dewasa ya yang mendengarkan pidatonya. Paham ya? Jadi di sini lagi-lagi masih mengandung unsur empati atau simpati ya. Inti dari pidato untuk dunia. Jika Anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya. Argumen-argumen etos, patos, logos. Di sini ia menitipkan sebuah pernyataan yang sangat menyentuh ya. Ia mengatakan, jika tidak tahu cara memperbaiki, maka jangan merusak. Paham kan? Argumen-argumen etos, patos, logos. Di sini Anda adalah delegasi negara-negara Anda, perusahaan, anggota, perhimpunan, wartawan, atau politisi. Jadi di sini ia mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan argumen-argumen, pendapat-pendapat, serta etos, patos, logos, seperti yang sudah sebelumnya ya. Silakan Anda lihat dan Anda baca, jangan lupa ditulis. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause. Paham ya? Ini masih sambungan ya, jadi tidak perlu Anda tulis yang ini, karena masih menyambung yang di atas tadi ya. Nah, sekarang pada pesan penutup. Ayah saya selalu berkata, kamu akan selalu dikenang karena perbuatanmu, bukan oleh kata-katamu. Jadi di sini dalam pidatonya ia menutup menggunakan kata-kata bijak yang dia kutip dari ayahnya sendiri. Jadi apa yang Anda lakukan membuat saya menangis pada malam hari. Kalian orang dewasa berkata bahwa kalian menyayangi kami. Saya menentang Anda, cobalah untuk mewujudkan kata-kata tersebut. Sekian dan terima kasih. Jadi di sini ada penutupan yang mengesankan ya. Dan harusnya setiap pidato alangkah baiknya diakhiri dengan kata-kata bijak. Yang kata-kata bijak tujuannya yang dapat memotivasi si pendengar ya. Dan jawablah pertanyaan ini ya. Beberapa pertanyaan ini ya. Tolong dijawab ya. Jadi di sini diperintahkan Anda untuk melihatnya di YouTube, serta di sini Anda ditanyakan apakah Anda tergugah, artinya hati Anda tersentuh, tergerak atau seperti apa. Apakah Anda tergugah? Jika ya, katakan ya, jika tidak, tulis tidak ya. Dan sertai alasannya. Paham ya? Harus ada alasannya. Mengapa dia tampil begitu lancar dan fasih? Ini coba Anda jelaskan ya. Menurut pendapat Anda sendiri ini ya. Menurut pendapat Anda sendiri, berdasarkan pemahaman Anda sendiri yang Anda baca dan Anda tonton di YouTube. Nah, untuk pertemuan kita kali ini cukup sekian dulu ya. Untuk contoh pidatonya dan penjelasan sedikitnya. Jadi silakan dikerjakan tugas yang saya minta ya. Ini semua diisi berdasarkan pemahaman Anda sendiri ya. Terima kasih sudah menonton video ini dengan selesai. Setidak-tidaknya Anda telah memiliki sedikit tambahan ilmu pengetahuan tentang bahasa Indonesia di pembelajaran tentang pidato persuasif. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.